Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muardi, ketemu lagi di acara live streaming RSUD Dr. Muardi Secangkir Kopi Hangat. Kali ini berbeda ya, biasanya Dr. Agus Joko sebagai host. Kali ini edisi spesial dalam rangka Hari Pahlawan. Bukan ketemu lagi, sebenarnya ketemu lagi juga sih, karena saya pengasuh yang lain. Di rubrik yang lain, saya dengan Dr. Lintang spesialis anak. 1 jam ke depan nanti akan menemani Sobat Muardi semuanya dalam topik secangkir kopi hangat, tentunya dengan topik-topik seputar penyakit autoimun ya. Kali ini tadi akan ditemani oleh Dr. Agus Joko selaku pengasuh, pembina, pengisi acara juga ya. Dr. Agus Joko, selamat pagi Dok. Selamat pagi nih, aduh, Dr. Lintang nih, balik nih. Biasanya Dr. Agus Joko yang selalu jadi host, menyapa dulu. Kali ini berbeda ya, dalam rangka topik Hari Pahlawan nih Dok. Ini Hari Pahlawan, jadi memang kita harus berbeda. Jadi kita harus berbeda. Jadi memang ada beda tampilan ya. Iya, ada banyak tampilan ya Dok ya. Ini kita sapa dulu nih yang di Instagram maupun yang di Facebook. Yang di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi sudah banyak sekali yang join hari ini. Terima kasih, ada Bayu Trionanka, Ida Mufidah, Sadita Fitri, dan yang lain-lain. Yang di Facebook juga sudah banyak yang join di Facebook dari internasional ya, juga biasanya ya Dok ya. Ya. Penggemarnya Dr. Agus Joko juga sudah go internasional nih. Kemudian saya sapa juga yang di Instagramnya Alergi Imunologi Internis Solo. Selamat pagi, selamat bergabung. Kemudian yang di Facebook juga ya Dok ya? Ya. Di Facebook ya, terima kasih sudah bergabung. Nah, hari ini kita akan membahas topik dengan topik imun yang bermasalah. Apakah pasti suatu penyakit autoimun? Tentunya bersama Dr. Agus Joko sebagai narasumber spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi. Satu-satunya se-Jawa Tengah ya Dok? Iya. Iya dong. Moga-moga sih nanti ada yang temennya, jadi enggak sendirian. Sendirian juga enggak enak. Gak enak ya Dok ngobrol sendiri, makanya hari ini saya temenin nih Dok, edisi spesial nih. Dan memang ini bertepatan dari pahlawan ya, tanggal 10 November ya? Iya, hari ini hari pahlawan ya, termasuk Dr. Agus Joko nih selaku konsultan alergi imunologi pasti juga pahlawan nih untuk penyintas-penyintas autoimun. Ya, moga-moga iya. Tadi pagi udah ngibarin bendera belum nih? Sudah pada mengibarkan bendera? Iya. Sudah dong Dok. Saya tadi pagi ini saya minta tolong anak untuk masang, sudah dipasang nih bendera. Iya, jangan lupa ya. 1 tiang penuh loh. Jangan balik nanti. Jangan lupa 1 tiang penuh ya, bukan setengah tiang ya, gitu. Ya, untuk Sobat Muardi ataupun teman-teman di Instagramnya Alergi Imunologi Internis, silahkan yang mau bertanya silahkan diklik kolom komentar di Instagram maupun di Facebook ya. Di Facebook juga beberapa sudah ada yang join, sudah ada yang nge-like. Nah Dok, kita bahas dulu nih Dok, topik imun yang bermasalah. Apakah pasti selalu autoimun? Sebenarnya apa bedanya sih Dok? Apakah iya? Jawabannya iya atau iya? Iya atau bukan? Iya. Terima kasih Dr. Lintang. Bisa sapa dulu nih. Ini biasanya kan nyapa dulu penyintas autoimun ya untuk alergi. Oh iya, kalau belum disapa sama Dr. Agus Joko nanti nggak mantep nanti. Selamat pagi semuanya ya. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat. Hindari flare, berbahagialah, hindari stres ya. Itu yang terpenting biasanya. Sobat Muardi juga ya semuanya. Ini terima kasih sekali. Ini terima kasih Dr. Lintang nih. Pagi hari ini saya sebagai hari ini saya duduknya tetap sama, cuman ya diminta untuk ngomong lebih banyak dibanding Dr. Lintang, tapi nanti enggak, ya tetap Dr. Lintang yang lebih banyak. Oh, tentunya Dr. Agus Joko dong, selaku narasumber hari ini ya. Kasih jadi gini, kita akan membahas ya Dr. Lintang ini memang bahas masalah, karena secangkir kopi hangat kita biasanya membahas masalah autoimun dan sistem imun ya. Hari ini memang khas untuk yang sistem imun ya, apakah imun yang bermasalah itu pasti suatu autoimun? Nah, ini pertanyaan sangat menarik tadi. Dan ini jawabannya ya atau tidak. Kalau sebenarnya tidak sesimpel itu ya atau tidak sebenarnya. Kalau iya, kalau jawabannya sesimpel itu ya jawabannya tidak pasti ya kan. Nah, ya kalau iya. Jadi gini, sebelumnya kan kita kenali dulu sistem imun tubuh kita itu bagaimana sih ya, ya. Kan mungkin Sobat Muardi dan penyintas autoimun selama ini udah pernah dengar namanya kita memiliki sistem imun atau ketahanan tubuh terhadap sesuatu yang dari luar, sistem imun. Tapi sebenarnya sistem imun itu apa saja kan gitu. Jadi sistem imun itu
memang sunatullahnya atau memang secara sudah dari sananya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi tubuh kita terhadap apapun yang masuk tubuh kita, ya, terhadap apapun. Jadi baik itu makanan pun juga iya, makanan, minuman juga termasuk kan, barang asing masuk tubuh kita lah, sistem imun tubuh kita tetap juga bereaksi. Jadi sistem imun tubuh kita itu ada yang istilahnya itu bekerjanya cepat, ada juga yang bekerjanya lambat dan yang spesifik khusus, ya. Kayak istilahnya itu seperti pasukan khusus, ya kan? Ada Kopassusnya, terus juga yang pertama tadi yang tentara yang reguler biasa, ya. Yang reguler ini memang paling gampang adalah dari luar dulu, ya. Sistem imun tubuh kita itu banyak, mulai dari ada kulitnya, ada air mata, itu paling gampang. Orang keluar air mata itu malah bagus juga, ya. Karena kan untuk proteksi biar yang apapun kuman yang ada di mata kan keluar, ya. Keringat kita itu juga termasuk sistem imun loh, ya. Jadi jangan dikira. Tapi kalau berlebihan keringat ya juga nggak bagus. Intinya kalau berlebihan ya nggak bagus ya. Jadinya bau badan. Jadi terlalu banyak itu juga nggak bagus. Kurang juga nggak bagus. Kalau misalnya keringat terlalu sedikit kan berarti kan kulitnya kering. Kalau kulitnya timbul masalah nanti. Mulai dari gatal, terus mudah infeksi dan sebagainya itu bisa, ya. Jadi itu paling gampang sistem imun itu. Terus nanti kalau masuk ke tubuh, oh ya, di mulut, air liur itu kan juga, ya, mulut itu juga memiliki air ludah. Itu juga untuk ini sebenarnya, ya, untuk sistem imun tubuh kita. Pertahanan pertama, iya, ya, Dok, pertama. Ya. Terus nanti ada kelenjar gondok, ya, tonsil itu kok gondok ya, tonsil. Nah, apa namanya kalau orang Jawa itu istilahnya apa ya? Ya tonsil lah, kelenjar apa ya? Amandel. Amandel. Iya, amandel. Ya, amandelnya, ya. Saya lupa kalau amandelnya. Jadi amandel itu termasuk juga sistem imun tubuh kita. Jadi jangan dikira dia amandel, amandel itu kan dia berarti membesar karena ada apa yang masuk tubuh kita, ya kan? Kadang kalau seringkali kan Dok, pasien batuk pilek terus jadi amandelnya membengkak, itu apakah itu sebagai suatu permasalahan, Dok? Iya, betul. Makanya seperti itu. Jadi itu dulu ya. Jadi itu kita terus kemudian masuk darah. Darah juga ada sel-sel darah kita, namanya sel darah putih misalnya. Sel darah putih itu yang dikenal untuk leukosit, itu kan sebagai tentara kita untuk menghadapi yang masuk, kuman, bakteri, virus, jamur dan apapun masuk, ya. Nah, itu sel-sel darah merah, sel darah putihnya kita, ya. Kemudian dia akan bereaksi secara awal dulu. Oh, dia melawan. Oh, ternyata dilawan sistem imun. Nah, yang kemudian yang lebih bagus adalah yang setelah itu. Kalau yang itu belum bisa melawan ataupun belum bisa mengontrol, menangani, kemudian lapor ke sistem imun yang khusus, yang spesifik, khusus. Nah, apa itu yang khusus? Itu istilahnya kan ada sel T, sel B, ya. Dan dia punya memori. Memori itu mengingat-ingat, oh nanti kalau ada yang masuk sama dengan itu, berarti tubuh kita sudah bisa mengenali. Terus akhirnya menghasilkan antibodi yang bagus. Ya, ini yang normal. Jadi normalnya sistem imun itu seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah imun yang bermasalah. Yang namanya bermasalah itu tidak hanya berlebihan, kurang pun juga jadi masalah, ya, Dok, ya. Jadi kan kurang juga. Jadi sistem imun yang kurang itu juga yang defisiensi itu juga bermasalah. Yang berlebihan juga bermasalah, ya. Jadi harus seimbang, ya, Dok? Iya, seperti itu. Nah, autoimun yang mana? Autoimun itu yang bermasalah, yang antibodinya itu berlebihan dihasilkan, ya. Ada tadi yang sel pertahanan yang khusus, sistem imun yang khusus tadi yang bermasalah. Bermasalah dalam artian itu dihasilkan antibodi berlebihan, antibodi yang tidak bagus-bagus, yang termasuk dia dianggap sebagai suatu barang benda asing, terus akhirnya diserang. Ya. Jadi ada gangguan pengenalan, iya, gitu ya, Dok, ya? kenal. Jadi tidak kenali kok siapa sih. Padahal kan istilahnya kan itu bagian dari tubuh kita, tetapi dianggap sebagai musuh, ya. Akhirnya dirusak. Nah, autoimun seperti itu. Jadi bukannya yang kurang. Tadi ada yang kurang, ada yang berlebihan. Berlebihan pun macam-macam. Nah, ini berlebihan yang khusus, yang di sel T, yang sistem imun yang khusus, Dok, ya, yang khusus yang mengalami gangguan dan istilahnya itu sulit dikenali, dianggap sebagai benda asing, akhirnya dihancurkan. Nah, bermasalah.
Jadi seperti itu. Jadi tidak semua gangguan imun yang bermasalah itu adalah suatu autoimun. Seperti misal tadi kalau yang bukan yang khusus, misalnya sel darah putih, leukosit, itu kalau meningkat sekali kan juga gangguannya bukan suatu autoimun, tetapi bagian dari ada istilahnya leukemia, kan seperti itu. Nanti ada yang kurang apa ya, terus nanti kemudian yang sel-sel tadi ada kurang. Jadi memang sistem imun yang bermasalah itu tidak selalu autoimun. Nah, gitu Dokter Lintang. Ini biar ada yang mau tanya. Ya, jelas sekali Dok. Pernyataannya Dok. Penjelasannya jelas sekali ya. Ini ada pertanyaan Dok di Facebook dari Hong Kong hadir. Wah, Mbak Clemira Balkis Fitriani dari Hong Kong. Selamat pagi ya. Di sana gimana COVID gimana Mbak Clemira ya, COVID-nya bagaimana nih di sana gitu. Moga-moga kita COVID-nya udah hilang ya. Iya, semoga ya Dok ya. Iya, tapi kan naga-naganya kan trennya agak naik-naik juga. Tapi ini alhamdulillah sih enggak ada sih ya naik. Semoga semakin kondusif. Ini ada pertanyaan di Facebook dari Rifa Widianto. Dok mau tanya, aku ada autoimun. Oh, jadi Mbak Rifa ini adalah seorang penyintas autoimun. Apakah berpengaruh ketika membuat afesan? Karena Mbak Rifa Widianto ini adalah, coba bawahnya, pasien yang HD 1 tahun belum bisa terpasang afesan. Apakah itu berpengaruh Dok pada penyakit? Apakah penyakit autoimunnya itu berpengaruh ketika pemasangan afesan? Ya, terima kasih nih Rifa ya, Rifa Widianto ya. Jadi gini, autoimun kan banyak ya. Jadi untuk Sobat Muardi penyintas autoimun udah paham sekali ya. Jadi autoimun karena banyak sekali jenisnya, organ yang terkena juga beraneka ragam ya, beda-beda. Pertanyaannya nanti kalau misalnya adakah autoimun hubungannya dengan pemasangan afesan yang sering gagal ya. Yang jelas adalah jenisnya autoimun apa dulu ya, autoimun apa dulu. Kalau mohon maaf misalnya cuman psoriasis atau vitiligo, morphea yang di kulit-kulit ya tidak ada pengaruh sama sekali, ya kan? Kecuali memang kalau misalnya ada autoimun yang memang sensitif atau responnya itu di pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah itu mengalami peradangan-peradangan. Afesan kan membuat perlukaan, ya kan? Perlukaan otomatis kalau memang sudah memiliki bakat atau memang pembuluh darahnya itu sensitif atau dalam tanda kutip itu vaskulitis, itu memang yang kadang sulit juga untuk dipasang afesan. Tetapi sebenarnya itu bisa ditangani juga, sebenarnya bisa dikontrol. Jadi kita harus ngontrol dulu. Makanya ini jenisnya autoimun apa dulu ya. Kita ngontrol dulu kondisinya autoimun ya. Dengan harapan adalah pembuluh darah itu jadi lebih bagus ya, tidak rapuh, tidak mudah pecah, tidak mudah meradang. Intinya kalau ada peradangan ya, itu kalau dipasang apapun ya tetap meradang, nggak bisa jadi bener ya afesan. Nah, dan yang kedua kali, selain autoimun punya penyakit apa lagi? Yang sering kan juga yang bermasalah biasanya kan dengan sakit gula, diabetes mellitus, itu juga bermasalah. Jadi itu ya Mbak Rifa ya. Ya, semoga terjawab ya. Jadi coba dilihat dulu autoimunnya jenis apa dulu ya. Kalau memang dia ada vaskulitisnya, hati-hati, kita kontrol dulu vaskulitisnya. Harapannya pembuluh darahnya jadi lebih bagus. Karena tapi memang ini dilema itu juga kadar urium yang tinggi karena akibat dari gagal ginjal tadi itu kan juga menyebabkan pembuluh darah juga jadi meradang. Ya, jadi memang ini dilematis. Tetapi apapun kita harus mengontrol salah satu yang lainnya. Nanti harapannya kalau udah terkontrol itu dipasang afesan, uriumnya bisa agak menurun, nah harapannya kan bisa membaik semuanya. Itu ya Mbak Rifa. Rifa ya. Okay. Semoga terjawab ya Mbak Rifa, pertanyaan bagus sekali dan tetap semangat ya Mbak Rifa ya. Tadi ada jawaban di bawah.
Dari Magetan ya. Oh, ini pasiennya Dokter Agus Joko memang ya, pasien Oh, Mbak Rifa ya. Setiap bulan enggak. rutin kontrol di RSDM. Oh belum nih, kontrol di HD nih di bagian. Oh ya, silahkan nanti dikonsultasikan dengan Dokter Agus Joko ya dok, di Rumah Sakit Dokter Muardi. Ya, ini ada yang kirim-kirim salam juga nih di Facebook dari Magetan hadir, Madiun hadir ya. Ini ada lagi di Facebook dari Mbak Wina Asri ya. Selamat pagi Mbak Wina Asri. Assalamualaikum Dokter Agus Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penyintas dengan berbagai jenis autoimun. Izin bertanya dok, dengan kondisi saya yang autoimun dengan berbagai jenis, apakah penyakit bawaan seperti asma, bronkitis, sinusitis itu bisa suatu saat akan memberat? Jadi tadi pertanyaannya apakah seseorang dengan berbagai penyakit autoimun, apakah penyakit-penyakit yang lain itu juga akan semakin memberat gitu. Jadi penyakit autoimunnya apakah sebagai suatu komorbid ya terhadap penyakit yang lain gitu. Iya nih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Mbak Win Nasri ya. Jadi kalau ditanya punya autoimun ya, jadi satu orang jarang sekali hanya memiliki satu jenis autoimun. Jadi satu orang biasanya memiliki 2 atau lebih ya jenis autoimun dalam satu tubuh. Dan ini memang setiap orang berbeda-beda ya. Dan jenisnya juga berbeda-beda, nanti manifestasinya juga berbeda-beda. Kalau misalnya ditanya apakah ini mempengaruhi suatu atau memberat dengan asma, bronkitis, sinusitis ya tergantung juga ya jenis autoimunnya. Tapi intinya autoimun secara keseluruhan juga ikut mempengaruhi penyakit yang lain ya. Kalau ini memiliki kan Mbak Win itu rheumatoid arthritis, Sjogren ya. Rheumatoid arthritis, Sjogren juga bisa. Oh ini pasiennya dokter juga ya, ini. Ini ya, ini juga bisa juga ya. Suatu saat akan memberat. Memberatnya adalah seperti ini Mbak Win. Jadi satu kalau secara asma ya, asma, bronkitis itu kan nomor satu adalah gaya hidup dulu ya, gaya hidup dulu. Kalau misalnya sering capek ya dok ya, sering capek, sering begadang malam, kurang tidur, sering kena angin ya, kena udara dingin ya pasti asmanya sering kumat. Banyak masalah, stres itu juga pasti asmanya akan kumat tanpa apapun penyebabnya ya. Jadi tanpa penyakit yang lain atau penyakit penyerta atau komorbid itu dengan kondisi fisik maupun psikis yang tidak baik itu sudah akan menyebabkan asma itu jadi memberat pasti ya. Apalagi kan asma kan sekitar 89% adalah asma alergi ya. Jadi dengan adanya perubahan cuaca pun itu sudah menyebabkan kumat asmanya. Nah, kalau ditanya dengan autoimun, iya bisa memperberat kondisi karena autoimun sendiri kan akan menyebabkan semua meradang ya, rata-rata meradang. Pembuluh darahnya, saluran nafasnya semua ikut meradang. Sehingga yang kondisinya sudah asma ya, ada faktor pemberatnya ditambah juga dengan adanya autoimun bisa jadi berat kalau autoimunnya tidak terkontrol dengan baik. Tetapi sebenarnya untuk yang baik autoimun maupun asma alergik ya, ataupun yang penyakit-penyakit seperti ini sebenarnya bisa dikontrol semuanya dengan apa sebenarnya? Cukup yang sering saya sampaikan, berbahagialah dari stres, itu aja. Nah itu dok. Itu kan gampang diucapkan. Gampang diucapkan ya benar. Sulit, ya itu tadi. Cuman gampang diucapkan. Ya sekarang kan mall itu tadi mall-mall ini, mall-mall udah pada buka ini, repot nih. Jadi itu bikin stres atau justru malah mengurangi stres dok? Iya, jadi stres kalau misalnya nggak bisa main ke mall, teman-temannya pada main ke mall nggak bisa main ke mall. Kedua kali kalau main ke mall tapi tidak bawa apa-apa, lah itu susah itu. Sudah ke mall nggak bawa duit ya, atau nggak punya duit? Dokter Lintang kalau ke mall ya pulangnya harus bawa tentengan, kalau enggak stres. Jadi itu ya Mbak Winarsi ya. Tapi yang penting adalah berbahagia dari stres itu agak sulit ya. Jadi bisa kontrol semuanya nanti. Insya Allah bisa kontrol semuanya. Ya. Ya semoga terjawab ya Mbak Wina Asri ya, pertanyaannya bagus sekali. Sangat jelas Dokter Agus Joko ya. Ini ada pertanyaan mana nih di Instagram ya dari Andromeda Galaxy. Selamat pagi dokter. Dok, anak saya dari bayi sering sakit-sakitan, batuk, flu, demam, hampir 2 minggu sekali ke dokter dan minum obat. Apakah imunnya bermasalah dok ya? Anak saya, oh ini Pak Andromeda Galaxy ya, Galaxy Andromeda. Ini ada Galaxy Bima Sakti kita ya. Gini, ini saya jawab nanti biar ditambahin sama dokter. Kebetulan ada dokter Lintang spesialis anak, jadi nanti pas ya.
Jadi nanti saya akan jadi hostnya aja nih untuk yang narasumber. Jadi seperti ini ya, di Andromeda Galaxy ya. Dan untuk semuanya, Sobat Mati ya. Jadi ada istilahnya, tadi saya sampaikan di depan, ada namanya suatu gangguan imun ya, sistem imun. Itu ada memang ya bawaan, atau memang sudah dari sananya itu mengalami gangguan. Terkenalnya ada suatu, bahasa Inggrisnya itu primary immunodeficiency syndrome ya. Cuman sistem imun yang mengalami penurunan fungsinya secara primer, berarti memang bawaan ya. Ada yang sekunder itu berarti ada penyakit lain, terus tadi sistem imunnya bermasalah. Terbanyak itu. Nah, bagaimana cara untuk mengetahuinya? Yang jelas, nomor satu adalah nanti kontrol ke dokter spesialis anak. Nomor satu ya. Anaknya kedua, umur berapa dulu, Dok? Oh, ini anak itu ini bayi paling anak ya, ini demam ya. Nah, yang kalau kedua, anaknya umur 22 tahun juga sudah dewasa loh, Dok. Yang kedua kali adalah gini ya, kalau memang 18 tahun ke atas naik ke saya. Tapi intinya semua sama. Kalau ya gini, cara paling gampang. Kalau sering sakit, sering kumat-kumatan ya, misalnya kok sering bisulen, sering bernanah nggak sembuh-sembuh, sering pilek kan, kemudian aman dulu nggak sembuh-sembuh, sering kumat-kumatan terus, berkumat-kumat terus ya, diobati, kumat lagi, ya kita harus waspada ya. Waspada mungkin ada gangguan sistem imun yang bawaan ya, bawaan. Bisa telinganya kok sering, mohon maaf tuh congean terus yang keluar itu ya, itu juga itu setahun kumat 3 kali, kemudian nanti dikasih antibiotik sulit sembuh ya, hati-hati. Terus nanti penurunan berat badan nggak naik-naik juga ya, kita juga harus mengalami harus waspada ya. Mungkin imun ini yang bermasalah itu bisa dia rendah, atau memang dia malah bisa naik. Jadi tidak hanya yang rendah saja loh ya. Jadi Andromeda Galaxy jadi bisa nanti dia yang kurang atau nanti yang berlebihan. Yang jelas coba nanti sebaiknya coba kontrol, kita akan evaluasi. Ini sudah diobati belum dari Andromeda Galaxy ya. Nah, kalau misalnya minum obat kumat, terus kemudian sembuh, kemudian kumat lagi, sembuh kumat lagi lah, itu juga tetap kita sebagai orang tua tetap harus gini juga, mewaspadai sebenarnya si anaknya tadi umur berapa tadi juga ya, Dok ya. Mau diwaspadai juga dia aktivitas hariannya bagaimana. Kadang-kadang sebenarnya tidak ada sistem imun yang bermasalah, tetapi karena kebiasaan yang salah. Misalnya, mohon maaf, sering minum es terus, ya, terus kecapean, hujan-hujanan terus, ya kan, asupan makan nggak bagus, minum juga nggak bagus, itu kan juga menyebabkan sakit. Sebenarnya sistem imunnya bagus, ya, bagus, tetapi karena pola hidup yang keseharian dan pola makan minum yang nggak bagus itu menyebabkan sakit. Yang kedua kali teman-temannya juga banyak yang sakit, ya, flu. Apalagi musim sekarang adalah musim berdiding ini kan, virus harus diwaspadai. Mulai sekarang kan banyak ya, ada mulai demam berdarah, kemudian ada gondongan, gabakan, ya, ada cacar air, itu semua pada keluar, cikungunya. Nah, ini kan juga menular semuanya, ya. Jadi sakit-sakitan batuk pilek ini bisa juga suatu gangguan sistem imun, bisa juga enggak sebenarnya. Yang gangguan sistem imun bisa kurang, bisa lebih. Yang bagus nanti kita evaluasi. Ya. Ini umurnya berapa ya enggak tahu juga nanti. Mungkin dari dokter Lintang nih tambahnya pas kalau anak itu. Ini anak ini pas ya. Ya, terima kasih Dokter Agus Joko. Jadi tergantung ya. Terima kasih Dok. Tadi penjelasannya sudah jelas sekali Dokter Agus Joko. Selain kemungkinan ada gangguan masalah imun, tentunya juga dilihat juga ya Dok. Kadang-kadang seringkali kalau anak-anak itu kan karena faktor nutrisi biasanya ya Dok ya. Karena faktor nutrisinya anaknya nyun sewu gizi kurang atau sulit makan, itu juga berefek, jadi anaknya gampang sering terjadi infeksi. Sering sekali terjadi infeksi, sedikit-sedikit tertular. Apalagi sekarang sudah mulai masuk tatap muka ya kan Dok? Iya, sudah mulai tatap muka nih anak-anak sekolah. Di sekolahnya ada yang sakit, batuk pilek, ketularan. Kemudian di rumah sudah sembuh, nularin yang lain lagi atau ketularan lagi. Nah, itu seperti kayak anak-anak tuh sering kayak gitu Dok. Jadi Dok sudah sebulan nih batuk pilek kok nggak sembuh-sembuh lah. Mungkin memang terjadi paparan berulang kali. Sudah sembuh tertular lagi, sudah sembuh tertular lagi. Nah, seperti itu. Itu nanti
Kalau untuk lebih jelasnya, apakah itu ada suatu permasalahan dari imun atau tidak, tentunya harus diperiksakan lebih lanjut ya, Pak Andromeda. Gitu. Iya, Andromeda Grafi. Ini ada COVID yang sudah aman nih di Hongkong nih. di Hongkong nih dari Mbak Klemira. Di Hongkong sudah aman, Dok. Tapi pemerintah Hongkong akan mengadakan vaksin ketiga ya. Semoga di Indonesia semua cepat. di ketiga ya. Ya sebenarnya sih kalau memang tiga ini memang untuk vaksin, sebenarnya sih bukan hanya namanya suatu ini ya, suatu vaksin ketiga, tetapi istilahnya adalah yang bagus adalah pengulangan booster seperti misalnya vaksinasi influenza itu kan setahun sekali juga dilaksanakan ya kalau sini. Kalau untuk yang vaksin-vaksin ini karena vaksin baru dan sama-sama RNA dengan mirip dengan influenza, mungkin ya tetap ini vaksin ketiga kan sudah berjalan setahun di sana kan, ini ada setahun ya, sudah ada setahun kan, pas itu kalau setahun sekali kan sudah bisa setahun sekali itu adanya ulangan ya, boosteran. Sebenarnya bukan istilahnya booster tapi memang mengulangi booster lah, jadi setahun sekali ya, bagus sekali ya. Karena ya, di Indonesia belum semuanya tercover ya, baru kisaran angka berapa ya, 50-60% ini ya untuk total. Soalnya yang coverage yang agak lama yang di luar Jawa soalnya untuk yang vaksinasi. Kalau di Jawa sih sudah di atas 70-an% semua ya. Apalagi di Solo ini, kota Solo ini bagus sekali, sangat spektakuler, dan juga sekarang nyari yang mau divaksin aja susah ya. Jadi makanya sudah habis, kecuali mau vaksin yang keempat, nanti Mbak Mary mau divaksin yang keempat ya tidak apa-apa nanti. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih salamnya tadi Mbak dari Hong Kong ya. Ini ada lagi, Dok, di mana nih? Di Facebook. Di Facebook dari Mbak Wina Asri nih. Mohon izin bertanya lagi, Dok. Oh, yang tadi ya, Dok. Pasiennya Dr. Agus Joko nih. Selama ini saya di samping minum rutin obat untuk autoimun, saya sudah hampir 2 tahun ini selalu tergantung dengan Rinovet untuk sinusitisnya. Karena kalau nggak minum sehari saja sudah berakibat parah, Dok. Apakah mengkonsumsi obat alergi yang berkepanjangan berdampak pada autoimun dan kondisi saya, Dok? Terima kasih, mohon doanya. Ya. Oh, hari ini akan melakukan pemeriksaan kolonoskopi ya. Semoga lancar ya, Mbak Wina ya, untuk tindakan kolonoskopinya. Ya. Gimana, Dok? Mbak Win, ya. Jadi apapun kalau berkepanjangan sih nggak bagus. Karena ini kan rinitisnya ya, rinitis yang sering minum obat. Ya mohon maaf ada nama merek ya di sini ya, untuk mengurangi pileknya. Sebenarnya kalau yang jangka panjang sih tidak bagus ya. Yang bagus adalah sebenarnya ya itu menghindari penyebabnya, pileknya apa. Nah kalau Mbak Winnie ini kan pileknya kan banyak ini. Ya sing kurang tidur, kecapean, kurang makan, kurang minum, ya kan. Terus udara dingin, perubahan cuaca. Ini kan saya tambah satu, Dok. Apa? Kurang duit. Nah itu mungkin ke mall sembuh. Jadi itu Mbak Win. Jadi tanya ya bagus nggak bagus ya, karena berkepanjangan. Dihindari penyebabnya, semuanya dirubah. Jadi yang pola makan, pola minumnya, istirahatnya ya. Jangan sering begadang malam, sering kena angin. Ya dihindari semuanya dulu. Itu nanti baru membaik. Ya. Jadi harus diketahui dulu ya, Dok, penyebab alerginya ya. Iya, soalnya kalau enggak kan sama aja kan, kita sebenarnya mohon maaf itu kan seperti orang batuk karena merokok. Pak dokter satu pengennya tuh batuk saya sembuh tapi tetap merokok kan gitu, susah jawabannya. Oh, iya, ya kan? Bener, Dok. Kita kasih obat macam-macam tapi kan tetap merokok, sama. Berarti kan batuk nggak sembuh-sembuh. Obat batuk sembuh, nanti obat batuknya habis, obat batuknya lagi ya, karena ngerokoknya masih. Ini juga sama. Mbak Win ya, nanti yang menyebabkan itu apa dihindari ya, jangan sering diangin-anginan terus, kecapean, kurang tidur ya. Perubahan cuaca juga ini, apalagi sekarang musim-musim bediding nih, musim dinginnya orang Jawa ini. Apa, Dok, musim bediding, Dok? Bediding ya, tahu ya musim bediding ya, musim dingin ya. Istilah orang Jawa kan musim dinginnya orang Jawa. Nah itu sekarang ini karena perubahan cuaca nih, dingin ya. Gitu ya. Ya, semoga terjawab ya Mbak Wina. Ini di Instagram coba dinaikin lagi tadi. Dari Sekar Megawati, Dok mau tanya, gangguan imun dan autoimun apakah beda gejalanya ya? Pertanyaan bagus sekali ya. Iya, gangguan imun sama autoimun, gejalanya sama atau beda, Dok? Ya, terima kasih Mbak Sekar ya, Sekar Megawati. Jadi gini, sebenarnya kalau tanya gejalanya sama tetap beda ya, ada yang sama mirip, ada yang sama, tetap ada yang berbeda juga. Jadi karena sama-sama gini, bedanya adalah persamaannya seperti ini aja.
Kalau memang misalnya itu membuat tubuh jadi tidak enak, itu nomor satu, itu pasti ya, karena gangguan sistem imun kalau dengan autoimun sama-sama tidak enak, sama-sama tidak membuat badan jadi ya letih lesu, bongkras segala macam ya. Tapi gini deh ya, autoimun itu paling gampang adalah ya, kalau misalnya karena autoimun banyaknya kan di perempuan dibanding laki-laki. Kalau kita mendapatkan seorang perempuan yang masih menstruasi aktif ya, masih menstruasi aktif, masih subur ya, keluhannya itu kok macam-macam ya, macam-macam nggak jelas, karena dicek ini dicek itu kok normal, lah itu perlu dipikirkan suatu kondisi autoimun. Itu paling gampang ya. Kalau gangguan imun tidak seperti itu. Gangguan imun bisa yang tadi contohnya yang di atas tadi ada misalnya anaknya yang sering sakit atau orang dewasa sering sakit panas, misalnya punya udun abses yang nggak sembuh-sembuh, kemudian telinganya sering sakit ya, congean, badannya panas dikasih antibiotik nggak sembuh-sembuh, lah itu kemungkinan suatu gangguan sistem imun ya, yang disebut sebagai suatu imunodefisiensi ya. Ataupun gini ya, kalau misalnya mudah tanpa apapun ya, mudah capek, mudah lelah, mudah panas ya. Nah, itu juga suatu gangguan imun ya. Yang gangguan imun yang menurun, bukan yang naik. Kalau gangguan imun tadi yang naik, ada juga dibagi-bagi tadi. Ada yang mengenai sel yang khusus, ada yang tidak khusus. Yang tidak khusus tadi seperti contohnya sel darah putih tadi. Sel darah putih naik berarti nanti kan gejalanya mirip dengan gejala orang leukemia kan, seperti itu tadi ya. Ada yang HB-nya yang rendah. HB-nya rendah berarti kan tanda-tanda keluhan seperti orang anemia kan, seperti itu ya. Jadi banyak. Tapi intinya kalau gangguan imun itu kita harus waspada, yang orang lain itu tidak apa-apa, dia jadi apa-apa. Itu kita harus waspada, mungkin ada gangguan imun. Kalau autoimun pasti tadi paling gampang adalah wanita masih muda, masih menstruasi aktif, masih subur, keluarnya macam-macam, misalnya banyak rambut rontok. Rambut rontok itu setiap hari setiap orang normal ada, tetapi kalau berlebihan dibanding normal itu harus waspada. Kemudian ada nyeri. Tentunya juga disertai dengan gejala yang lain ya, Dok ya. Ada persendian yang sakit, kemudian ada kesemutan, kemudian ada rasa baal, berat badannya turun, badannya sering anget, badannya sering demam, ruam-ruam, kadang kena sinar matahari juga jadi merah wajahnya ya. Itu harus hati-hati, mungkin itu suatu autoimun ya. Jadi itu bedanya Mbak Sekar Megawati. Paling gampang itu, kita paling gampang untuk lihat orang autoimunnya dulu aja ya. Ya, ini terima kasih Dr. Agus Joko, jawabannya jelas sekali ya. Semoga terjawab tadi Mbak Sekar Megawati di Instagram. Ini ada lagi di Instagram dari Soraya Cynthia. Selamat pagi Dr. Agus dan Dr. Lintang. Dok, setahu saya kalau autoimun tidak bisa sembuh. Nah, kalau gangguan imunitas apakah bisa sembuh? Bagus sekali nih, Agus ya. Yang pertanyaan sangat bagus sekali nih Mbak Soraya Cynthia ya. Jadi gini, autoimun sih tidak sembuh, bisanya dikontrol, namanya terkontrol. Jadi autoimun bisa namanya terkontrol, baik atau tidak. Tetapi ada juga yang menyatakan ada juga autoimun yang bisa sembuh. Contohnya, tapi sembuh sementara, seperti Graves, sakit gondok. Ya, sakit gondok yang hipertiroid yang jenis Graves itu kan salah satunya bagian dari autoimun. Dia bisa sembuh dalam artian sembuh untuk kadar hormonnya jadi normal, ya. Mungkin butuh beberapa saat, kita tidak perlu obat, tidak perlu apapun ya. Tapi kadang dia bisa relapse ulang lagi, ya. Temporer ya, tapi mayoritas memang tidak sembuh, tetapi terkontrol dengan gaya hidup, perubahan perilaku, kemudian aktivitasnya dan pengobatan ya, itu terkontrol. Bagaimana dengan gangguan imunitas ini ya? Imunitas ini tadi tergantung, gangguan imunitas itu macam-macam tadi. Ada yang bawaan namanya primary, ada yang sekunder ya. Gangguan imunitas yang sekunder paling gampang apa? Kurang gizi, kurang makan ya. Itu kalau nanti kita mau perbaiki nutrisinya, gizinya ya dia akan membaik sendiri, ya kan? Terus kemudian gangguan imunitas yang sekunder, yang paling gampang itu yang sekunder. Sekunder itu berarti akibat dari yang lain.
Misalnya akibat dari pengobatan steroid jangka panjang, kita nyetop steroid aja dengan perbaikan kondisi, dia akan membaik lagi sistem imunnya. Kemoterapi, bedah, ya, itu juga gangguan-gangguan dari sinar radioaktif, itu kan gangguan-gangguan dari sistem imun, tetapi yang sekunder. Kalau yang primer mah agak yang sulit ya, primer mah agak sulit sekali dan hampir sama dengan autoimun kalau yang primer, ya. Yang kalau di sering paling contoh gampang itu apa ya, yang soalnya kalau yang primer itu sulit, ada namanya HIS, hyper IgE syndrome, itu juga sulit terkontrol, ya, itu primary immunodeficiency. Kalau di anak ada Wiskott-Aldrich syndrome, ya, juga, jadi memang dia juga sulit kontrol, ya, tidak bisa terkontrol, karena memang defek atau gangguan atau kelainan itu memang sudah dari cetakannya dari dulu. Jadi selama cetakan defeknya, kerusakan itu tidak bisa ditangani, ya, dia akan seumur hidup, ya, seperti itu. Makanya primary immunodeficiency atau imunodefisiensi yang primer yang dapat dari kecil itu sekarang bisa didapatkan pada orang dewasa karena memang defeknya, kelainan sudah dari kecil sampai sekarang masih manifest terus, ya. Ada juga yang manifestnya setelah saat dewasa, setelah perubahan hormon, ya, terus nanti perubahan hormon dia akan lebih manifest, lebih kelihatan gejala klinisnya, sehingga oh ternyata ini memang bagian dari imunodefisiensi yang jenis primer tetapi keluarnya di usia dewasa, ya. Dulu kan seringnya kan di usia anak-anak saja, ya, terlintang. Jadi kalau seperti itu, ya, jadi bisa dikatakan gangguan imunitas, ya, sistem imun tadi kalau yang sekunder bisa dirubah, tapi kalau yang primer sulit, mirip dengan autoimun, ya. Gitu Dokter Lintang. Ya, semoga terjawab ya. Terima kasih Dokter Agus Joko ya. Panjang, jelas sekali jawabannya Dokter Agus Joko ya. Ada lagi yang bertanya di Instagram nih dari Mas Faisal Darmaga. Dok, kalau kita rutin memberi vitamin penguat imun, apakah ini bisa membuat imunnya justru bermasalah atau malah menjadi autoimun? Nah, ini. Bagus nih, ini untuk anak nih. Nanti jawab harusnya Dokter Lintang nih. Ya, silakan Dok. Jadi bagus ya Faisal Darmaga ya. Ini memang, jadi gini, kita harus tahu dulu sebenarnya vitamin penguat itu sebenarnya maksud penguat imun itu yang mana, ya. Jadi ada bahan-bahan makanan atau produk-produk, ya, herbal, ya, tanaman itu yang dia berfungsi sebagai memang bisa dikatakan suatu imunomodulator, ya. Imunomodulator itu bukan terus menguatkan, enggak, dia itu membuat sistem imun tubuh kita itu jadi seimbang, ya. Yang kurang dinaikkan, yang tinggi dia diturunkan. Kemudian ada yang regulator, jadi ada mensupresi atau menekan, ada yang stimulator, ada yang meningkatkan, dan ada yang regulator, meregulasi. Jadi itulah yang namanya imun modulator. Jadi seperti itu. Kalau dikatakan sejak kecil dikasih, sekarang gini, kenapa dikasih tambahan? Kan berarti ada sesuatu, ya. Apakah memang kepingin dikasih ini, dikasih itu biar bagus? Itu kan kalau istilahnya itu kan hanya sunahnya. Wajibnya kan belum. Wajibnya apa? Yang makan yang bagus. Makan dengan kecukupan gizi yang bagus, dengan nutrisi yang bagus. Itu kita tidak perlu menggunakan ataupun tambahan suplementasi dari luar, maupun vitamin, maupun apapun, tidak perlu. Kalau kita kecukupan gizinya bagus, ya Dokter Lintang, ya, nanti Dokter Lintang kan dari bagian anak, ya. Kalau kita makan dengan sayuran yang bagus, ya, terus kemudian minum yang bagus juga, ada buahnya juga, itu sudah mencukupi semuanya, tidak perlu tambahan. Kapan kita perlu tambahan? Ya, kalau memang si anak sakit, nomor satu. Dua, memang kesulitan makan. Nah, kesulitan makan kita harus dicari juga. Kenapa dia sulit makan? Nanti biar Dokter Lintang yang menyampaikan sulit makan. Apakah memang bosan makan, butuh variasi, penyajian nggak bagus, kan banyak, ya. Jadi itu perlu harus dicari. Jadi saran saya jangan setiap hari dikasih suplemen nggak bagus. Sampai orang dewasa pun juga nggak bagus, ya. Bukan hanya anak. Nah ini mohon maaf nanti ya harus dirubah semuanya. Jadi tidak hanya harus
kita, anak saya kok letih lemah lesu kasih mainnya, jangan gitu, dicari dulu kenapa ya. Jadi paling bagus adalah mencari penyebabnya kenapa si anak seperti itu. Nah, gitu. Ya. Nanti kalau ditanya besok lagi bisa jadi autoimun, nah kalau namanya suatu tambahan suplementasi, memang ada kadarnya nutrisinya zat aktifnya ada di dalam, tetapi tambahan-tambahannya di dalam kapsul, tablet itu kan ada zat tambahannya lah, zat tambahannya itu yang berbahaya, ya. Itu kalau udah nyampe mitokondria segala macam sampai tingkatan seluler ya memang bisa memicu. Kalau yang udah punya bakat autoimun akan keluar suatu saat, ya. Apalagi kalau orang autoimun itu tidak boleh pemberian imunomodulator, ya. Imunomodulator tidak boleh diberikan pada autoimun, ataupun misalnya nanti imunomodulator pada pasien-pasien dengan TBC, hati-hati, HIV juga ya. Jadi gitu ya. Tadi dari siapa tadi? Ya. Faisal, Mas Faisal ya? Darmagaya. Semoga jelas ya. Jadi kalau pemberian vitamin sih, kalau saya menambahkan sedikit ya dok, kalau pada anak-anak memang nutrisi yang paling penting ya, harus dievaluasi nih, kenapa kok anak jadi sulit makan, karena itu seperti lingkaran setan juga sih dok, anak sulit makan jadi mudah terserang infeksi. Nah, padahal kalau anak yang kena dengan infeksi otomatis nafsu makannya menurun lagi kan, sama menurun lagi. Jadi itu seperti lingkaran setan. Jadi kalau kita di IDAI itu ada namanya infant feeding practice ya, atau praktek pemberian makan yang benar. Jadi memang itu harus betul-betul ditaati antara aturan pemberian makan itu memang ada dok, benar dok. Itu beneran ada aturan pemberian makan yang benar itu seperti apa, sehingga nutrisinya akan tercukupi ya ayah bunda sobat Mari. Jadi ayah bunda nanti di rumah pasti harus bisa bagaimana mengatur pola makan, jenis komposisi makannya, karena kalau anak-anak kan makan harus mengandung karbohidrat, protein hewani, lemak, dan juga sayur atau buah secukupnya ya kan dok. Itu untuk menjaga imunitas tadi, jadi nggak perlu langsung diberikan suplemen ya dok. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya tadi di Instagram. Ini ada lagi di Facebook, ada lagi? Belum ada. Di Instagram dari Mas Niko Barata, dok, untuk tes diagnosa alergi dan autoimun apakah sama ya? Ini pertanyaan bagus sekali nih. Ya, terima kasih Niko Barata ya. Jadi untuk sobat Muardi penyintas autoimun ya, Dingin-dingin ini ada pertanyaan bagus ya. Apakah untuk tes diagnosis untuk alergi dan autoimun itu sama? Ya, jadi gini, kita lihat asal usul, asal muasalnya dulu ya. Asal muasal kalau tanya jawabannya apa langsung ya beda gitu. Tapi kan harus tahu asal muasalnya, ya kan? Karena memang berbeda ya. Titik tangkapnya berbeda, berlainan, penyebabnya juga berbeda ya. Kalau alergi kan yang sering itu intinya dia termasuk ada namanya reaksi hipersensitif tipe 1. Itu yang berperanan nanti adalah imunoglobulinnya beda, antibodinya imunoglobulin E ya. Ada sel masnya juga yang berkaitan dengan itu. Tetapi kalau untuk yang autoimun nanti memang bukan itu. Nanti antibodinya berperanan adalah imunoglobulin G dan imunoglobulin M, dan juga ada faktor komplement ya. Itu namanya. Makanya nanti pemeriksaan berbeda. Kalau untuk tes alergi nanti untuk melihat atau mengetahui sebenarnya yang menyebabkan dia jadi alergi itu apa ya. Intinya adalah alat tes itu ngetes ya untuk melihat antibodi kita ya, sudah adakah yang spesifik terhadap itu ya. Jadi kan tesnya nanti juga jenisnya namanya juga berbeda. Kalau yang screening autoimun, untuk screening loh ya, ini screening aja. Jadi tidak semua autoimun bisa dicek dengan screening ini. Ada namanya ANA-IF, ANA-tes ya. Tapi tidak serta-merta kalau dicek ANA-tesnya tadi hasil negatif terus bukan autoimun, tidak. Karena ANA-tes ini sebenarnya hanya screening tidak, tapi tidak untuk semua autoimun ya. Tapi memang mayoritas autoimun bisa dicek dengan ANA-IF untuk screening saja. Nanti setelah dengan ANA-tesnya positif, kemudian dilanjutkan dengan profilnya. Oh, ini termasuk yang mana sih kalau memang dia termasuk autoimun? Cuman kendalanya ANA profil ini hanya bisa mengetahui 15 jenis saja ya. 15 jenis. Itu memang kelemahannya. Karena memang rata-rata ya dokter itu kan autoimun itu punya penanda macam-macam sendiri ya.
Ada juga beberapa yang memang waktu itu di Indonesia tidak bisa, seperti myasthenia gravis yang dulu beberapa tahun, 5 tahun, 6 tahun yang lalu kan pasien saya berarti ini ceknya kan ke Amerika ya, kemudian kemarin beberapa tahun bisa ke Singapura, sekarang sudah bisa di Jakarta ya, anti AHCR ya. Jadi untuk yang myasthenia gravis, untuk yang ankylosing spondylitis misalnya HLA B27 dulu kan juga di Amerika, sekarang sudah di mana Singapura juga terakhir ya. Jakarta kayaknya sudah mulai bisa ya dengan HLA B27. Jadi pemeriksaannya tetap berbeda ya, karena memang tangkapnya berbeda, yang mau dilihat apa itu berbeda. Ya kalau alergi itu tes diagnosis alergi yang paling gampang, yang paling sebagai gold standarnya adalah prick test yang tes cukit. Jadi alergen itu ditempel di kulit, kemudian dicukit, nanti kita lihat reaksinya, bentol enggak. Kalau bentol berarti nanti dia alergi terhadap zat itu ya. Nah, karena juga sekarang keterbatasan karena adanya alergennya itu sekarang belum ada, tidak ada ya. Itu kemudian ada namanya pemeriksaan alternatif untuk mengetahui etiologi atau penyebab alergi. Namanya dicek IgE yang spesifik atau IgE atopy ya. Kita bisa melihat nantinya antibodi yang berperanan yang bisa menimbulkan alergi itu yang mana ya. Dari pemeriksaan di laboratorium swasta di Indonesia sudah banyak ya yang bisa mengerjakan IgE atopy ini atau IgE spesifik ini ya, untuk mengetahui apa. Nanti ada juga yang food hypersensitivity juga ada ya. Food hypersensitivity kita bisa melihat sekitar 224 jenis makanan apa yang bisa dicek. Dan juga ini saya tambahkan, ini di luar pertanyaan Niko, dan juga untuk penyintas autoimun, saya sampaikan ya, penyintas autoimun kita bisa mengetahui atau memperkirakan anak kita itu terkena autoimun atau tidak ya. Ini bisa dicek ya di laboratorium swasta di Indonesia, di tempat kita sudah ada. Namanya imun risk ya, imun risk nanti kita bisa melihat sekitar 12-13 jenis autoimun dari genetiknya, kromosomnya. Nanti kita cek sekitar 3-4 minggu jadi ya, agak lama memang pemeriksaannya karena dikirim keluar. Jadi kita bisa melihat nantinya anak kita itu mau kena enggak ya, mau kena enggak. Jadi ibaratnya diproteksi dulu, dipreventif dulu ya. Mau kena cancer pun juga ada, namanya ada cancer risk juga bisa nanti ya. Nah, nanti hubungannya juga dengan faktor makanan juga nanti ada ya, alergi ini. Makanya makanan yang khusus misalnya untuk orang alergi, untuk yang orang dengan autoimun itu ada khusus sendiri. Kalau mau nanti kita cek dengan namanya nutrigenomik ya. Kita makan berdasarkan genomik kita, dengan kromosom kita. Jadi cocok. Jadi kita tidak terpicu untuk timbulnya suatu autoimun, suatu yang alergi nanti keluar ya. Jadi memang berbagai macam, kalau ditanyakan memang kita harus untuk sehat ya banyak ya. Jadi gitu ya, pemeriksaannya macam-macam ya. Semoga tidak tambah pusing ya Mas Barata saya cerita ya. Tapi untuk sobat Muardi dan penyintas autoimun ya, harus hati-hati ya. Saya sudah cerita ini sampaikan, semoga ini membuka wawasan. Memang ya mohon maaf ini mahal, tapi pemeriksaan ini mahal. Masih mahal ya, untuk relatif kita masih mahal sekitar 8 jutaan ya setiap kali pemeriksaan ya, imun risk. Tapi makanan apa sih dok kalau untuk penyintas autoimun itu, ada nggak sih makanan khusus atau yang harus dihindari secara general gitu dok? Sebenarnya sih nah, untuk makanan sebenarnya gini, untuk orang autoimun maupun yang normal sebenarnya sama. Nomor satu adalah yang alergi yang dihindari. Alergi nomor satu, kedua intoleransi ke tidak tahan di pencernaan. Yang ketiga misalnya kalau ada sesuatu penyakit yang khusus ya, yang khusus yang tidak bisa. Seperti contohnya gluten. Kalau orang sebenarnya glutennya harus dihindari ya, memang saya setuju juga gluten dihindari. Tetapi memang sebenarnya kan yang tidak boleh sama sekali cuma seliak aja, penyakit seliak aja. Selain itu sebenarnya boleh. Jadi gini loh, setiap orang itu individual ya, autoimun. Walaupun autoimunnya sama, tetapi orang kan beda-beda. Belum tentu sama ya. Iya, ya? betul sekali. Jadi namanya orang kan beda. Jadi si A, si B sama-sama punya lupus, dua-duanya lupus. Si A bisa makan, si B enggak. Ya, iya memang bisa, karena memang manusia sistem imunnya berbeda, sistem kondisi tubuh kita itu berbeda ya. Jadi kalau ada yang, ya mohon maaf, ada statement itu ya diterima dulu, tapi dikaji, terus jangan ditelan mentah-mentah. Oh saya harus ikut sama si A, si B, ya enggak. Karena tubuh kita yang kenal adalah Anda sendiri. Ya. Dirasakan sendiri, oh saya enggak, ternyata dengan ini enggak enak, ya udah berarti enggak usah ikut-ikutan ya. Individual sendiri.
Nah, jadi sebenarnya tidak ada khusus, tidak ada. Yang ini bagus. Nyambung pertanyaannya di Instagram nih dok, ada pertanyaan dari Pak Budiman dok. Dok, saya di Pangkalan Bun, anak saya 6 tahun didiagnosa lupus dan masih perawatan. Mau tanya untuk makanan, apakah ada pantangan? Nah, tadi ya dok ya. Ya ini ya. Apakah boleh minum vitamin dan jamu-jamuan dok? Nah, ya ini yang jawab harusnya dokter Lintang, ini kan 6 tahun ini. Ya, silakan dok. Ya, itu dokter Lintang 6 tahun nih. Nanti saya tambahkan 6 tahun ya, dokter anak dulu. Jadi gini, ini lupus ya, oke. 6 tahun lupus ya, ini 6 tahun lupus ya. Berat juga ya 6 tahun ya. Jadi memang sebenarnya makanan untuk lupus ya, itu sebenarnya ada pantangan khusus ya Pak Budiman ya. Tidak ada pantangan khusus. Yang tadi yang penting adalah nomor 1, anak agak sulit, nanti biar dokter Lintang nambahkan ya. Kalau orang dewasa sih mungkin biarnya kita takut kalau nggak makan nanti stres, ini bisa ya. Kalau anak kecil kan sulit ya. Dibuat adalah bagaimana dia bisa makan dulu nomor 1. Jangan mikirkan pantangannya dulu ya. Saran saya adalah buat si anak mau makan dulu. Karena dengan lupus, dengan pengobatan, nafsu makan pasti turun drastis. Ya. Itu yang perlu diingat. Jadi saran saya jangan mikirkan pantangan dulu. Kecuali yang absolut tadi alergi, itu jelas hindari dulu. 2 yang intoleran, perut sakit dihindari dulu, ya. Buat si anak mau makan dulu dengan kondisi fisik seperti itu, dengan kondisi pengobatan, dengan kondisi penyakit seperti itu, stresornya banyak, nah itu yang penting utama kalau saya ya. Nah, nanti baru dilihat ya. Kalau memang secara ilmu memang makanan-makanan kita harus mengurangi yang tinggi karbohidrat, itu memang untuk secara mayoritas autoimun karbohidrat dikurangi itu hasilnya lebih bagus ya. Tetapi seberapa banyak itu kita kurangi karbohidrat, kalau memakannya susah kurangi karbohidrat ya jangan ya. Tapi memang literatur menyatakan mengurangi karbohidrat kalori itu bagus ya. Banyak sayuran, banyak buah itu bagus ya. Tapi tadi buatlah si anak itu bisa makan dulu ya. Kalau ditanya boleh minum vitamin ya boleh di saat memang asupan nutrisi, asupan makannya, asupan gizinya itu belum bagus. Nah, itu dikasih vitamin boleh. Tetapi pilihan vitamin juga harus hati-hati. Yang paling bagus memang adalah suatu yang antioksidan ya. Bisa mau vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E boleh. Tetapi yang mengandung imunomodulator tidak boleh. Ya. Yang mempengaruhi sistem imun hindari, tidak boleh. Ya, jadi itu yang harus hati-hati, apalagi jamu. Jamu harus hati-hati ya. Seorang dengan penyintas autoimun itu kondisi tubuhnya itu sangat sensitif. Jamu harus hati-hati ya. Jamunya maksudnya apa dok ini? Makanya ini jamu-jamuan ini. Jamu-jamu kalau yang cuman jamu empon-empon itu boleh nggak dok? Hati-hati juga. Hati-hati juga. Karena kan gini. Sebenarnya itu bagus jahe, serai segala macam. Tetapi kita harus tahu kadarnya. Ya. Kadang kalau kita tidak tahu, inilah takarannya. Kan makanya kenapa kita untuk yang masalah jamu-jamu harus hati-hati, karena kita belum tahu dosisnya sebenarnya berapa untuk seseorang, kan beda-beda. Kalau diobatkan sudah ada, takarannya untuk dosisnya untuk dengan paracetamol itu sekian, 10 mg per gram berat badan sehari, kan seperti itu sudah ada takarannya. Kalau jamu kan tidak ada, ya. Hati-hati, ya. Satu sih dia kalau kondisi tertentu dia bisa sebagai anti peradangan. Tetapi dosis tertentu dia malah stimulasi. Itulah yang sulitnya. Ya, makanya kan kita tidak tahu. Makanya harus hati-hati. Saran saya kalau memang jamu sih boleh, tetapi jarang dan dosisnya kecil aja. Karena kita tidak tahu dosis berapa, ya kan? Karena belum ada ininya, apa istilahnya itu, patokannya kan tidak ada. Karena belum ada, kalau empon-empon sekian, jahe sekian, atau serai sekian kan tidak ada sebenarnya. Kan belum ada yang meneliti ya. Vitamin ini juga harus hati-hati. Vitamin bagus, tapi yang vitamin D ya, terutama vitamin D3 untuk autoimun wajib diberikan. Vitamin E juga masuk, vitamin C yang antioksidan bagus, tapi jangan kebanyakan. Sebenarnya dari asupan makanan sudah cukup, kita tidak perlu sebenarnya, tidak perlu tambahan. Yeah. Cuman yang agak sering adalah vitamin D ini yang agak susah ya. Kalau vitamin B, C itu sering tercukupi dari makanan. Ya, kalau itu. Ini psoriasis juga nih. Ya, sedikit menambahkan ya, Dok. Tadi karena ini anak ya. Jadi kalau anak usia 6 tahun kemudian dengan lupus, betul ya, dia pasti nafsu makannya akan menurun ya, betul. Belum lagi masalah penerimaan dirinya juga ya, Dok ya.
Jadi kalau misalnya kan kalau pada anak-anak juga belum tentu harus dihindari karbohidrat kan, justru yang penting tercukupi. Kalau dalam porsi makan karbohidrat adalah 50%. Tapi kalau misalnya anaknya, tergantung kondisi anak juga ya dok ya, kalau misalnya anaknya obesitas barangkali, nah ada beberapa hal kalau pada anak-anak untuk tata laksana obesitas ada hal-hal khusus yang perlu dihindari untuk ditata laksana khusus. Tapi kalau misalnya anaknya sudah kurus, gizinya kurang, nafsu makannya nggak ada, ya jangan dihindari dong karbohidrat gitu ya dok ya. Tentunya dengan nutrisi yang tercukupi ya. Ini ada satu lagi dok, 5 menit terakhir nih, ada pertanyaan di Instagram dari Mbak Erma Damayanti. Dok, apakah penyakit psoriasis termasuk dengan autoimun ya? Bagus sekali pertanyaannya. Bagus sekali ini Mbak Erma Damayanti. Jadi memang sudah saya sampaikan ya, di psoriasis adalah salah satu dari jenis autoimun ya, yang dia mengenai kulit ya. Sama dengan yang teman lainnya, ada pemphigus, kemudian ada vitiligo, ada morphea ya. Jadi memang semua itu dari bagian dari autoimun. Psoriasis ya, psoriasis ini paling gampang bagaimana biar tidak keluar, biar bisa terkontrol dengan baik adalah tadi, tidak boleh kecapean, jangan terlalu kurang tidur, tidak boleh banyak cukup istirahatnya, makan minum bagus, hindari stres, berbahagialah hindari stres, itu semuanya insya Allah akan membaik, ya kan? Dan semua baik psoriasis maupun autoimun jenis lain, maupun yang alergi juga bisa terkontrol dengan baik sebenarnya. Jadi ya Mbak Irma ya, bisa itu termasuk autoimun, ya, yang menyerang kulit. Ya, jadi kalau autoimun itu banyak sekali ya dok ya. Iya. Ini sekalian closing statement nih dok, kita sebelum kita tutup nih. Jadi penyakit autoimun itu kan banyak sekali ya, nggak cuma lupus, nggak cuma tadi ya disebutkan Dokter Agus Joko. Ya silakan dok. Iya, terima kasih nih Dokter Lintang ya. Jadi untuk Sobat Muardi ya, Sobat Muardi penyintas autoimun udah paham sekali ya. Kalau yang Sobat Muardi dan penyintas ya, pesan saya adalah ini masih era COVID-19, hati-hati, jaga kondisi, jaga semuanya, baik yang penyintas maupun bukan. Ini semua tergantung juga dari sistem imun tubuh kita ya. Kita terkena ndaknya kan juga mempengaruhi. Kalau sistem imun tubuh kita itu bagus, berarti insya Allah sulit untuk terkena COVID-19. Dan sistem imun kita bagus, untuk yang autoimun juga bisa terkontrol, tidak flare, tidak kambuh. Dan sistem imun yang bagus, itu kita bisa beraktivitas dengan baik. Ya. Hati-hati sekarang musim pancaroba, ya, banyak virus ya mulai bermunculan. Kita berusaha sistem imun tubuh kita itu terjaga dengan baik. Dengan apa tadi? Dengan yang jelas adalah pola makan yang baik, pola istirahat yang baik, terus kemudian gaya hidupnya yang baik, terus yang terakhir adalah berbahagialah hindari stres. Insya Allah akan sehat semuanya ya. Dan yang tips-tips yang biasa saya nyampaikan, tips salah satunya adalah untuk biar tidak terkena COVID adalah 5M, tetap ya 5M. Kemudian yang nomor 2 adalah vaksinasi. Yang nomor 3 adalah 3B. Ini dia ya, 3B. 3B loh saya nyatakan 3B ya. Adalah berdoa, beristighfar dan bersedekah. Wah, ya, luar insya Allah biasa. nanti terhindar dari COVID-19, 5M, vaksinasi dan 3B. Ya. Itu dari saya pesan. Dan sistem autoimun memang tidak bisa sembuh, walaupun ada beberapa yang bisa sembuh. Tetapi tidak apa-apa, bisa hidup dengan hidup sehat bersama autoimun. Ya, demikian. Terima kasih Dokter Agus Joko, nih closing statementnya. Biasanya yang lain ya dok ya. Ya ini saya sampaikan lagi nih, ada nomor WhatsApp komunitas autoimun di nomor 0852 8206 2239. Saya ulangi lagi ya, 0852 8206 2239. Ya silakan bergabung di grup WhatsApp-nya penyintas autoimun. Dan untuk Sobat Muardi dan juga penyintas autoimun, silakan yang tidak bisa mengikuti live Instagram hari ini bisa melihat hasil rekaman live streaming hari ini, dilihat di Facebook, YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi, dan juga di Instagram feed-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Jangan lupa like, follow, dan subscribe, juga share akun media sosial kita ya. Terima kasih Dr. Agus Joko. Biasanya saya jadi host yang lain, sekarang saya diundang jadi hostnya hari ini. Jangan bosan-bosan ya dok. Ya,
Terima kasih juga untuk Sobat Muardi di Instagram maupun di Facebook yang sudah bergabung hari ini, dan juga yang penyintas autoimun di Alergi Imunologi Internis Surakarta di Instagram maupun di Facebook. Terima kasih, kita berjumpa lagi di hari Rabu minggu depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.